جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفل بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحمى حصنا Nama Tariq bin Ziyad bukan hanya sebuah legenda seperti dongeng-dongeng tidak bermutu buatan barat. Tariq bin Ziyad adalah sosok pemuda yang sangat tangguh yang memimpin pasukan Islam menaklukkan Eropa. Orang-orang kafir selalu menuduh Islam di masa lalu sebagai penjajah, melebarkan kekuasaan dengan perang. Ini tentu sebuah pernyataan paling bodoh sejagat. Zaman dulu, jangan dibandingkan dengan zaman sekarang. Dahulu, semua agama disebarkan lewat ekspansi dan perang. Tidak usah jauh-jauh, di Indonesia sendiri penjajahan Belanda pun punya semboyan 3G, 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Emas, daerah kekuasaan, dan agama. Zaman dulu, kejayaan suatu agama dipertaruhkan di atas benturan pedang. Pemenangnya adalah penguasa baru yang menggantikan penguasa lama. Tetapi perlu kami garis bawahi bahwa Islam tidak pernah menjajah negeri manapun. Negeri yang ditaklukkan oleh Islam justru dimerdekakan. Rakyatnya tidak dipaksa untuk masuk Islam. Mereka berhak memilih agama yang mereka yakini. Meskipun roda pemerintahan dijalankan dengan sistem Islam, tetapi semua rakyatnya mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Sejarah mencatat kemajuan besar Eropa dibangun oleh dinasti Umayyah yang berpusat di Cordoba. Pada masa kejayaannya, Eropa yang dulunya terbelakang dan primitif, bahkan mereka tidak mengenal apa itu WC atau kakus, Islamlah yang membuat mereka lebih maju. Namun saat ini orang-orang Eropa tampaknya telah lupa peradaban hebat mereka dibangun oleh siapa. Kisah Tariq bin Ziyad tidak terlepas dari dua tokoh penting sebelum Tariq. Dua tokoh ini adalah pembuka jalan bagi Tariq bin Ziyad untuk menaklukkan Eropa dari jalur Maroko melalui Selat Gibraltar. Nama Gibraltar sendiri adalah dari bahasa Arab, yaitu Jabal Tariq atau Gunung Tariq. Jadi tidak usah ditanya lagi, bukti penaklukan yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad ini nyata dan ada buktinya. Tokoh sebelum Tariq bin Ziyad adalah Uqbah bin Nafi yang menaklukkan Maroko. Maroko dulunya dihuni oleh orang-orang yang cukup barbar dan ganas. Setelah Uqbah bin Nafi menaklukkan Maroko, sebagian besar orang-orang Maroko masuk Islam, tetapi Islam mereka tidak mengakar ke dalam hati. Setelah Uqbah bin Nafi menaklukkan daerah yang lain dan meninggalkan Maroko, banyak orang-orang Maroko yang kembali murtad ke agama mereka yang terdahulu. Setelah itu, Musa bin Nusair kembali masuk ke Maroko dan menaklukkan untuk kedua kalinya. Melihat pengalaman sebelumnya, maka Musa bin Nusair memerintahkan Tariq bin Ziyad yang saat itu menjadi bawahannya untuk tetap tinggal di Maroko dan menyebarkan ajaran Islam secara sempurna kepada orang-orang Maroko. Sementara itu, Musa bin Nusair kembali ke Qairawan dan Tariq bin Ziyad menetap di Maroko untuk menyebarkan Islam secara kafah. Tariq bin Ziyad tidak hanya mengajarkan Islam, tetapi dia juga membentuk pasukan yang cukup kuat dari orang-orang Maroko yang dulunya barbar. Setelah masuk Islam, mereka menjadi pasukan yang sangat hebat. Atas kegigihan Tariq bin Ziyad pula, Islam semakin kuat berkembang di Maroko. Karena Islam tidak menguasai atau menjajah mereka, bahkan perbudakan di Maroko mulai dibebaskan, sehingga penduduk di sana semakin kuat menerima Islam sebagai agama yang damai dan pembebasan. Sementara itu, Andalusia atau sekarang dikenal sebagai Spanyol masih dikuasai oleh seorang pemimpin yang sangat jahat dan kejam bernama Rodriguez. Dia adalah raja terakhir Hispania, sekarang adalah Iberia, dari keturunan Visigoth. Dia dikenal sebagai raja yang sangat kejam dan sangat buruk perangainya. Orang-orang Andalusia yang saat itu tertekan dengan kekejaman Rodriguez mengirim permohonan bantuan kepada Tariq bin Ziyad agar menumbangkan kekuasaan Rodriguez.
Penduduk Andalusia telah mendengar kehebatan dan keadilan pasukan Islam sebelumnya. Semua daerah yang ditaklukkan oleh Islam hidup lebih damai dan indah. Penduduk Andalusia melihat harapan baru bagi negeri mereka di atas keadilan kaum muslimin ini. Ketika kabar ini sampai kepada Tariq bin Ziyad, ia meminta izin kepada Musa bin Nusair. Musa bin Nusair pun meminta izin kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Maka sang khalifah pun menyetujui permintaan itu. Pada bulan Juli tahun 710 Masehi, berangkatlah 500 orang pasukan terbaik dari yang terbaik dengan 4 kapal untuk mempelajari daerah geografis Andalusia serta mengumpulkan semua informasi tentang seluk-beluk pasukan Visigot dan kekuatan Rodriguez. Pada tahun 711 Masehi, ketika semua informasi dirasa cukup, maka Tariq bin Ziyad berangkat menuju Andalusia dengan membawa 7.000 pasukan terbaik dari yang terbaik. Mereka melintasi Selat Gibraltar menuju Andalusia. Ketika Rodriguez mendengar kedatangan pasukan Islam ini, ia segera menyiapkan 100.000 pasukan untuk menyambut Tariq bin Ziyad. Sebenarnya Rodriguez sendiri sedang mengalami konflik internal kerajaan. Banyak pemberontakan terjadi di mana-mana. Kedatangan Tariq bin Ziyad ini membuat posisinya semakin terpojok. Di sisi lain, rakyatnya sudah muak dengan dirinya. Sikap arogansi dan otoriter membuat rakyat memberontak di mana-mana. Ketika Tariq mendengar jumlah pasukan yang disiapkan oleh Rodriguez, dia segera mengirim utusan kepada Musa bin Nusair untuk meminta pasukan tambahan. Maka Musa bin Nusair pun mengirimkan 5.000 pasukan untuk membantu Tariq bin Ziyad. Pada tanggal 28 Ramadan 92 Hijriah atau 18 Juli 711 Masehi, kedua pasukan yang tidak seimbang jumlahnya ini bertemu di Sidonia. Kelak perang ini akan dikenal dengan Perang Sidonia. Ada beberapa riwayat menyebutkan bahwa ketika Tariq telah turun dari kapal beserta pasukannya, ia berpidato tentang jihad di hadapan seluruh pasukannya. Kemudian dia membakar semua kapal agar tidak ada yang lari dari medan perang. Kisah ini cukup masyhur, namun ahli sejarah mengatakan kisah ini bukan berasal dari jalur periwayatan umat Islam, tetapi dari jalur legenda orang-orang Andalusia di zaman dulu. Mereka juga punya legenda sendiri tentang Tariq bin Ziyad yang sebagian besar telah dilebih-lebihkan oleh mereka, sehingga secara disiplin ilmu periwayatan sejarah kurang valid dan tidak bisa dijadikan sandaran kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Maka pecahlah pertempuran antara kaum muslimin dan pasukan yang dipimpin oleh Rodriguez, penguasa zalim dan otoriter itu. Mulanya kaum muslimin mengalami serangan yang cukup membuat pasukan muslim kewalahan. Namun kegigihan pasukan muslim seperti pokok akar jati terlihat kecil tetapi sangat kuat. Pasukan Rodriguez awalnya ingin menghabisi pasukan Islam secara cepat dengan serangan-serangan pamungkas mereka. Namun prediksi mereka melesat jauh. Pasukan Islam tidak sama dengan musuh-musuh yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Sehebat apapun sebuah pasukan pasti memiliki kelemahan dalam hal mental. Biasanya jika satu pihak mampu memukul mental lawan mereka, kemenangan sudah berada di ujung mata. Apalagi melihat jumlah pasukan yang sangat jauh perbandingannya. Kalau bukan pasukan Islam, sudah pasti kocar-kacir dari awal pertempuran. Pertempuran sengit pasukan 12.000 melawan 100.000 ini berlangsung selama 8 hari lamanya. Berkat kegigihan pasukan Islam yang kuat bagai batu karang yang tetap berdiri diterpa oleh ombak. Pada hari ke-8 itulah kaum muslimin berhasil mengubah keadaan. Pasukan yang dipimpin oleh Rodriguez sepertinya mengalami tekanan yang cukup kuat. Mental mereka telah jatuh dan stamina mereka telah habis. Pasukan Islam yang melihat peluang besar ini seperti melihat emas di bawah air raksa. Kesempatan tidak datang dua kali. Dengan segenap kekuatan yang masih tersisa, kaum muslimin membuat pasukan kafir itu hancur berantakan. Mereka kocar-kacir bagai anakan yang terlepas dari induk semang. Pada akhirnya Rodriguez pun berhasil dibunuh. Dengan begitu selesailah dinasti Visigot di Andalusia.
Rodericus adalah pemegang estafet terakhir kerajaan Visigoth. Penaklukan Andalusia ini nantinya akan menjadi pondasi berdirinya dinasti Bani Umayyah di Eropa yang berpusat di Cordoba. Kemenangan Tariq bin Ziyad ini juga tercatat sebagai kemenangan paling gemilang pada masa dinasti Umayyah berkuasa. Orang-orang Andalusia pun berbondong-bondong masuk Islam tanpa dipaksa. Islam benar-benar membawa keadilan di negeri mereka. Tidak ada alasan bagi mereka menolak Islam sebagai jalan hidup, dunia dan akhirat. Meskipun Andalusia tidak lagi ada dan orang-orang Eropa telah lupa jasa-jasa pasukan Islam untuk mereka, namun bukti-bukti sejarah masih tetap berdiri kokoh di Selat Gibraltar. Nama Gibraltar atau Jabal Tariq akan tetap ada meskipun roda dunia berubah. Gunung inilah saksi bisu kehebatan seorang Tariq bin Ziyad. Wallahu a'lam bishawab.